Saya bukan bapak saya. Saya tidak mau menzolimi wanita. Usai menjalani serangkaian sidang perceraiannya dengan sang istri Mika Vita Wijaya, Bambang Reguna Bukit atau yang lebih dikenal sebagai Bams X Samsons akan menghadapi sidang putusan cerainya yang akan digelar pada 5 Oktober 2021 mendatang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bams mengaku dirinya telah siap jika pada akhirnya diputuskan resmi bercerai dari sang istri. Tak hanya menyerahkan keputusan perceraiannya kepada majelis hakim, namun Bams juga menyerahkan keputusan hak asuh anak yang kini bersama istrinya kepada pengadilan. Meski begitu, Bams berharap jika perpisahan dirinya dengan Mika akan berlangsung dengan damai. Bahkan Bams enggan membahas perihal Mika agar tak salah berucap yang akan menyakiti istrinya tersebut. Pasalnya, berkaca dari kasus perceraian yang dihadapi oleh sang ibunda, Desire Tarigan dan ayah sambungnya Hotma Sitompul, Bams tak ingin memperlakukan Mika dengan tidak baik dalam masa perceraian keduanya seperti yang dilakukan ayah sambungnya terhadap ibunya. Kalau itu ya saya serahkan aja kepada pengadilan, karena kan hasilnya apapun ya kita lihat dari situ. Karena memang saya di sini dari awal sudah berkata-kata bahwa saya pengen diam aja dan pengen damai aja. Jadi ya tunggu aja hasil dari pengadilan. Balik lagi kalau soal saya sama istri saya tidak mau bahas banyak-banyak. Kenapa? Nanti jadi panjang. Karena memang balik lagi saya tidak mau memprolong ini. Saya mau ini semua berjalan dengan damai-damai aja. Saya bukan bapak saya. Saya tidak mau menzolimi wanita. Apapun keputusannya siap nggak nanti Pak minggu depan? Harus siap dong. Dan juga pastinya mungkin dari saya, mungkin dari istri saya kan ini kan apa aja bisa terjadi. Cuman kalau urusan saya dengan istri saya udahlah maunya nurut saya dan damai-damai. Bang, tapi untuk saat ini anak masih di tangan abang apa di tangan istri atau gimana sih Bang sampai saat ini? Balik lagi saya menghormati pengadilan, apapun keputusan pengadilan nanti kita lihat. Karena memang semua punya keinginan dari dua belah pihak. Tapi kan nanti pengadilan yang memutuskan, bukan kami yang memutuskan. Jadi kita hormati saya pengadilan, nanti perjalanannya gimana. Nanti kan juga dari kedua belah pihak juga bisa banding, bukan saya saja. Jadi nanti kita lihat. Ya karena saya sayang anak saya sih, sama juga seperti keluarga dari istri saya juga pasti sayang sama anak kita berdua gitu. Jadi ya dua-duanya pasti menginginkan untuk yang terbaik untuk anak. Panjang umur, sehat terus bisa bahagia. Sejak sidang perceraiannya bergulir, Bams tampak jarang menghadiri persidangan tersebut dan hanya diwakili kuasa hukumnya. Namun, pada 29 September 2021 kemarin, Bams justru hadir dalam sidang putusan Dewan Kehormatan Peradi DKI Jakarta yang digelar secara virtual. Sidang yang melibatkan kuasa hukum Desire, Hotman Parisutapea sebagai terlapor, dan kuasa hukum Hotma Sitompul sebagai pelapor tersebut, akhirnya dimenangkan oleh Hotman lantaran laporan pelanggaran kode etik profesi yang diajukan Hotma terhadap Hotman ditolak. Bahkan kuasa hukum Hotman mendapat hukuman tidak boleh melakukan praktek sebagai pengacara selama beberapa bulan ke depan. Rupanya, kehadiran Bams dalam putusan sidang tersebut demi memberikan dukungan kepada sang ibunda yang telah diperlakukan tidak baik oleh ayah sambungnya. Bahkan Bams mengungkapkan kekecewaannya terhadap Hotma yang dinilainya telah menzolimi, mengambil hak dan memfitnah ibunya. Dan sebagai kuasa hukum Desire, Hotman pun berjanji tak akan mundur dan tetap membela Desire meski berusaha disingkirkan oleh Hotma Sitompul dan kuasa hukumnya. Kalau gue sih sekarang memang jujur fokusnya lebih ke ibu saya. Kenapa? Karena memang kalau saya ya mestinya ya, kalau laki-laki sih mestinya ngalah-ngalah aja, mestinya. Jadi saya sekarang lebih fokusnya kepada hak-hak ibu saya yang memang nggak bisa dipungkirin banyak yang dizolimin.
Saya juga sebenarnya di sini kecewa bukan karena perceraiannya, kecewa karena ibu saya dizolimi. Perceraiannya urusan lain, itu bukan hak saya juga membenarkan dan mensalahkan kedua orang tua saya. Cuman yang saya sedih, kenapa ibu saya dizolimin dan diambil hak dan difitnah. Saya sebagai anak kepada orang yang pernah saya tuakan, kalau ingin berdamai, berdamailah dengan baik. Berdamailah secara baik-baik, bukan semuanya harus. Keberadaan saya di sini bukan karena perceraian mereka. Keberadaan saya di sini karena saya tidak setuju dengan cara orang yang pernah saya tuakan lakukan kepada ibu saya. Pengacaramu sudah dihukum, ya, Anda tolong bertobat. Tapi saya akan tidak banding agar dipecat karena kata-katanya sangat kasar, terutama kepada klien saya ini. Sudah nggak dapat apa-apa, dituduh mencuri. Sudah nggak dapat apa-apa, dituduh selingkuh. Udah itu tanah ini ya, dia dibangun tembok, ya. Habis itu saya disuruh pecat dengan syarat agar bisa berdamai. Saya akan tetap melindungi klien saya. I will fight for her, dan aku menghadapi kau semuanya. Itulah Hotman Paris. Saya pikir Pradi, Dewan Pradi itu adalah majelis hakim yang sangat terhormat dan keputusannya harus kita hargai, dan saya pikir juga sudah seadil-adilnya.